Salam damai dan sejahtera untuk saudara-saudara dimanapun berada. Pada minggu keempat bulan April dan minggu pertama bulan Mei tahun 2024. Program mingguan ini kita segera mulai, dan sebelum pemberitaan firman Tuhan berlangsung, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di minggu terakhir bulan April, di minggu pertama bulan Mei tahun 2024, kami lanjut merenung tentang penampakan Yesus sebelum kenaikan ke sorga. Dan di minggu yang baru ini, kami rindu untuk menemukan Yesus menampakkan kasih karunia Allah bagi kami sekalian. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, minggu lalu kita baca dan renungkan Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 dengan tema Yesus Kristus Tuhan dan kasih karunia kekal bagi dunia. Saat itu di kota Roma, orang-orang mempertanyakan kebenaran Injil. Orang-orang mempertanyakan kebenaran Alkitab yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan pemberita-pemberita Injil lainnya. Rasul Paulus tegaskan kepada mereka pada waktu itu, jangan tergoda untuk murtad atau tidak lagi percaya kepada kebenaran Alkitab. Tetapi Rasul Paulus tegaskan, percayalah Kristus dan firman-Nya, supaya umat Kristen di Roma pada waktu itu tidak percaya kepada kebenaran Alkitab. Minggu ini kita membaca dan merenungkan surat Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 dengan tema dosa dan maut tidak seimbang dengan besarnya kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dosa dan maut tidak seimbang dengan besarnya kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada waktu itu sekitar tahun 50-an, semua orang Yahudi yang ada di kota Roma dikeluarkan, diusir, sehingga mereka merasa tidak adil. Masakan mereka sudah hidup berlama-lama, merasa tidak lagi menjadi orang Yahudi di Israel, tapi mereka sudah merasa menjadi orang Yahudi di Roma. Kemudian mereka diusir. Mereka merasa ini tidak adil, dan tidak ada tempat untuk mereka menyampaikan keluh kesah mereka tentang keadilan itu. Lalu mereka mengeluh kepada Tuhan. Tuhan tidak adil. Masakan moyang kami telah ada di sini, orang tua kami telah ada di sini, puluhan tahun, ratusan tahun telah ada di sini. Hari ini pemerintah mengusir kami. Hari ini orang Roma mengusir kami. Tidak adil, Tuhan. Lalu dalam keadaan itu Rasul Paulus tegaskan kepada mereka, jangan mempertanyakan keadilan dari Allah. Karena Allah adil, Ia memberikan keadilan-Nya, kasih karunia-Nya kepada semua orang Yahudi yang ada di Israel, semua orang Yahudi yang ada di perantauan, semua orang bukan Yahudi yang ada di Israel, semua orang bukan Yahudi yang ada di perantauan, semua orang Yahudi yang ada di Roma, dan semua orang Yahudi yang bukan Yahudi yang ada di Roma.
Rasul Paulus bilang bahwa keadilan Tuhan itu telah dibuktikan dengan orang-orang yang ada dimanapun Tuhan berpihak kepada mereka. Bahkan Rasul Paulus bilang kepada orang-orang yang tidak adil, kepada orang-orang yang berdosa, Tuhan berpihak kepada mereka. Keadilan Tuhan untuk mereka. Tuhan tidak adil kepada orang-orang yang suci, tapi Tuhan juga adil kepada orang-orang berdosa. Tuhan adil kepada semua orang. Tuhan tidak menunjukkan keadilannya berpihak kepada yang satu, lalu melupakan yang lain. Orang-orang Yahudi di Roma dan orang-orang bukan Yahudi mesti percaya bahwa keadilan Tuhan itu mulai terjadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya. Pada waktu itu tidak ada lagi kepastian tentang hidup yang pasti dari umat manusia, tapi kasih karunia Allah ada terus-menerus sampai Yesus Kristus menderita, mati dan bangkit bagi semua orang. Bagi Paulus, oleh dosa dan kematian Adam, semua manusia berdosa dan mati. Tetapi setelah manusia ditebus, setelah manusia diampuni, setelah manusia disucikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kemungkinan manusia tidak berdosa, ada kemungkinan manusia yang taat, maka mereka pasti tidak akan mati sampai Yesus Kristus datang kembali. Dan yang pasti manusia baru tidak berdosa. Dan yang pasti manusia baru tidak mati ketika manusia ada di sorga. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus Kristus menang di atas kayu salib itu menyatakan kemenangan kasih karunia Allah atas seisi bumi dan segenap suku bangsa. Yesus Kristus yang tersalib dan menyatakan kemenangan kasih karunia itu berlangsung untuk segala bangsa di segala tempat. Itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini ada 3 hal perlu kita renung di minggu yang baru. Pertama, kasih karunia Allah ada di dalam hidup. Kerja, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus membawa keadilan, kebenaran, dan kemenangan tidak hanya bagi orang Yahudi, tidak hanya bagi orang Roma, tapi juga bagi orang di segala tempat, di segala masa, termasuk keadilan, kebenaran, dan kemenangan bagi kita yang ada di tanah Papua, di Papua Barat Daya, di kota Sorong. Saudara-saudara, keadilan, kebenaran, dan kemenangan itu membuat kita semua hidup kekal. Tapi hari ini di minggu yang baru, kita belajar bahwa hidup kekal itu tidak hanya umur panjang, lalu setelah umur panjang itu mati dan masuk surga. Tapi kita percaya bahwa hidup kekal itu selama kita hidup ini, selama hayat masih dikandung badan, kita mesti benar-benar mengenal Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga ada muncul ajaran-ajaran baru yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kita yang sudah percaya kepada Yesus betul-betul mengenal Yesus dan tidak menggantikan ajaran baru untuk tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia yang menderita, mati, dan bangkit. Saudara-saudara, untuk bagian ini 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, 1 bulan yang lalu, beberapa bulan di awal tahun ini kita dikagetkan dengan munculnya satu kelompok yang menamakan diri Kristen Progresif. Mereka tidak percaya kepada kebenaran Alkitab. Mereka menganggap ada hal-hal yang kontroversi di dalam Alkitab. Ada yang tidak benar. Terhadap ajaran ini, hendaknya kita tidak memberikan tempat bagi mereka, karena mereka mengajarkan sesuatu. Semua ajaran di Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, sudah final
dari abad ke abad dan diakui oleh segala bangsa, segala suku. Dan karena itu, jika ada ajaran-ajaran baru yang tidak percaya kepada berita Injil, berita Alkitab, yang tidak percaya kepada Yesus yang diberitakan dari Alkitab, maka kita mesti bersama-sama menolak ajaran-ajaran itu. Hal yang kedua yang perlu kita renung, kasih karunia adalah bagian dari rancangan Allah untuk dunia ini dan untuk kita. Kasih karunia itu terhitung mulai berlangsung sejak tanggal 5 bulan Februari tahun 1855. Ketika itu, 5 Februari 1855, Tuhan berurusan dengan Otto dan Geisler. Dua orang dari Jerman dan Belanda meninggalkan segala urusan mereka, dan mereka berurusan dengan Tuhan supaya Tuhan mau mengurusi hidup dan masa depan dari orang-orang di tanah Papua yang malang ini. Selanjutnya Tuhan berurusan dengan pekabar-pekabar Injil di tanah Papua lainnya. Ada guru jemaat, ada penginjil, ada penatua, ada siamas, ada pengasuh, ada guru katekesasi. Semua orang terlibat dalam pekerjaan memberitakan kasih karunia Allah yang terbaca dari Injil, dari kitab suci. Hari ini Tuhan berurusan dengan anak negeri dalam kasih karunia-Nya. Pada waktu Tuhan berurusan dengan kita, Ia memberikan hukum-Nya untuk kita teladani, menjadi dasar bagi kita. Oleh karena itu, setiap hukum peraturan yang diberikan untuk kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari, supaya kita mengalami kasih karunia Allah, kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, maka jangan sampai kita menolak hukum-hukum itu. Ketika kita menolak hukum peraturan-peraturan yang ada, berarti kita telah menolak kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan itu mesti semakin berlimpah-limpah di dalam pikiran, pekerjaan, dan pendapatan kita. Marilah kita terus taat, kita terus berjuang bersama-sama, supaya dalam ketaatan dan perjuangan-perjuangan kita, kasih karunia Allah terus nyata. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan, nikmatilah surga kecil di dalam diri kita masing-masing. Nikmatilah surga kecil di dalam keluarga-keluarga kita. Nikmatilah surga kecil di kampung-kampung kita, di negeri, di Sorong Raya, di Papua Barat Daya ini. Jangan lupa bagi kenikmatan itu untuk dunia sekitar. Kita tidak mengklaim surga kecil itu menjadi milik kita sendiri, tapi surga kecil itu kita sedorkan untuk semua yang memijakan kaki di surga kecil ini, supaya kita bersama-sama menikmati surga besar yang akan datang setelah kita sama-sama urus surga kecil ini dalam kasih karunia Allah. Saudara-saudara, selamat memasuki hidup kerja dan pendapatan kita di minggu keempat bulan April dan di minggu pertama bulan Mei tahun 2024. Kita yakin kasih karunia Allah selalu mengikuti kita. Yesus Kristus telah menanggung penderitaan supaya kita sempurna. Tetapi hendaknya kita kedepankan ketaatan kita pada segala yang Tuhan mau kita lakukan. Kita diajak hari ini untuk belajar dari pengorbanan Yesus Kristus, supaya kita menerima segala tanggung jawab ini dan menyampaikan kasih karunia itu dalam talenta-talenta, dalam keterampilan-keterampilan kita masing-masing. Dan itu yang akan membuat kita semua tetap menjaga kasih karunia Tuhan dalam segala bidang kehidupan sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin.